Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SMP Mardi Siwi Surabaya. Perkenalkan, nama saya Pak Dito. Hari ini kita belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila. Harap disimak baik-baik. Selalu ada cerita di balik sebuah peristiwa. Walaupun demikian, ketika akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita, butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke sana. Di samping juga menegangkan, tidaklah berlebihan, jika proses pembuatan ideologi negara ini kemudian menjadi salah satu sejarah terpenting bagi Indonesia. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sendi utama yang menyusun Pancasila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kesemua ini tercantum pada paragraf keempat preambule, pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sempat mengalami perubahan pada kandungan dan urutan 5 sila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan, Pancasila akhirnya menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian tanggal 1 Juni tahun 1945 dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September tahun 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, terdiri dari 74 orang, 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Tanyanya. Sontak, sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota. Muhammad Yamin, dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, dasar-dasar sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni tahun 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka.
Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah: Rumusan pertama, Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni tahun 1945. Rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember tahun 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara, tanggal 15 Agustus tahun 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, merujuk Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur, untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Samratulangi, wakil dari Sulawesi, Tajudin Nur dan Ir. Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan, I Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Latu Harhari, wakil dari Maluku. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar tanggal 18 Agustus tahun 1945, Hatta pun mengusulkan kalimat, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Sinodimeju, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tauku Muhammad Hasan. Kesemua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan bersifat final. Telah menyimak penjelasan tersebut, tulis soal beserta jawaban di buku tulis kamu dan kirim ke Pak Dito. 1. Apa makna dari Pancasila jika diambil dari bahasa Sanskerta? Nomor 2. Sebutkan 5 sendi utama penyusun Pancasila. Nomor 3. Bagaimana pendapat kamu tentang lahirnya Pancasila merupakan hadiah dari janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang? Nomor 4. Sebutkan tujuan dibentuknya BPUPKI. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 5. Sebutkan 5 dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin. 6. Sebutkan 5 dasar negara usulan Soekarno pada pidato singkatnya. Nomor 7. Mengapa dasar negara dinamai Pancasila bukan Pancadharma, sesuai yang diusulkan?
Nomor 8. Mengapa utusan dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan bunyi sila pertama pada Pancasila? Dan belajar online hari ini, saya tunggu jawaban terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila,